Seperti kayak kuda. Hai teman-teman semuanya, buat yang suka makanan Jepang, ini khusus kali ini aku bikin gyoza ya, alias dumplingnya orang Jepang. Nah, yang mau tahu caranya bikin, just langsung nonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi untuk bahannya di sini ya, bahan kulit pangsitnya aku punya 250 gram tepung terigu serbaguna. Ini aku akan tambahkan sedikit garam, sedikit aja. Kita aduk rata. Oke, bahan lainnya di sini aku punya tepung maizena. Ini nanti buat ditaburin di atas adonannya ya, biar dia nggak nempel. Boleh pakai tepung tapioka juga boleh. Dan ini di sini aku punya air hangat nih. Air hangat ini kira-kira 100 ml ya teman-teman ya. Ini akan aku tuang di sini. Jadi bedanya teman-teman ya, kalau yang mau bikin kulit untuk dumpling yang direbus di air panas, kayak mau bikin wonton sup kayak gitu, itu pakainya air dingin ya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini aku bikinnya nanti mau untuk kulit dumpling yang model-model gyoza gitu, jadi aku pakai air hangat. Jadi yang model-model gyoza atau pot sticker ya, pakainya air hangat ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini kita akan uleni ya teman-teman ya. Oke, jadi kita ulenin dulu kira-kira 3 menit. Nanti kita akan diamkan sebentar selama 15 menit baru kita lanjut uleni. Jadi kalau bikin kulitnya seperti ini teman-teman ya, ini jauh lebih hemat sebenarnya ketimbang beli yang udah jadi, cuman memang agak repot. Tapi hasilnya pun lebih bagus, lebih elastis ketimbang yang beli biasanya. Kalau punya waktu boleh dicoba bikin. Kalau yang mau cepet tinggal beli juga, sekarang udah banyak yang jual ya. Oke, ini akan kita diamkan dulu kira-kira selama 15 menit ya, baru kita lanjut uleni lagi. Setelah 15 menit kita lanjut uleni lagi ya teman-teman. Ini dia udah mulai halus sendiri, jadi nggak perlu lama-lama nguleninnya. Oke teman-teman, jadi ini dia udah kalis ya. Setelah aku ulenin kira-kira selama 7 menitan nih, dia udah mulai kalis, udah mulai halus di atasnya. Ini akan kita diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman ya. Oh ya, ini adonannya juga memang agak keras begini ya. Jadi bukan adonan lembek yang seperti adonan roti. Jadi dia memang keras kayak begini nih. Ini kita diamkan lagi selama 1 jam. Dan setelah 1 jam didiamkan, jadi begini hasilnya ya teman-teman ya. Ini proses pendiaman atau resting ini yang membuat adonannya menjadi lebih lembut. Walaupun tadinya agak keras ya karena airnya sedikit. Tapi setelah didiamkan selama 1 jam ini hasilnya jadi lebih lembut. Tuh kalian bisa lihat. Dan bagusnya lagi adonan ini saat dipipihkan itu dia nggak balik ke bentuk semula seperti adonan yang kebanyakan air ya. Jadi airnya lebih baik sedikit ketimbang kebanyakan. Nah kayak gini hasilnya udah bagus banget ini. Ini akan kita bulatkan dulu seperti ini.
Lalu kita pipihkan sedikit, kita buat lubang di tengahnya seperti ini. Nah, ini akan kita tarik. Kita melarkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini kelihatan udah permukaannya juga halus. Adonannya sudah halus banget nih. Jadi lebih gampang nanti pas dibentuknya. Jadi kita tarik terus seperti ini. Sampai kira-kira kita dapat ketebalan yang pas ya teman-teman ya, seperti ini nih. Nah, ini udah pas. Sekarang kita siapkan talenan kayak gini, kita lumurin dengan tepung maizena yang tadi. Kalau nggak ada boleh pakai tapioka juga nggak apa-apa. Nah, ini adonannya kita akan potong di bagian ujungnya. Seperti ini. Oke, jadi kita dapat 2. Dan akan kita potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman ya. Di sini aku nggak ada timbangan, jadi aku kira-kira aja ini kira-kira 1 cm ini aku potong-potong kayak gini. Jadi lebih gampang nanti pas ngebentuknya. Nah, jangan lupa ini juga kita lumurin dengan tepung maizena ya teman-teman ya, biar nggak lengket. Nah, ini kita akan mulai membentuknya. Kita ambil 1, pipihkan seperti ini biar lebih gampang. Nah, kalau ada rolling pin boleh pakai rolling pin, dan kalau yang nggak ada boleh kayak aku pakai tumbler bisa, pakai botol juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi pakai yang bentuknya seperti rolling pin gini. Tuh, jadi kita pipihkan kayak gini sampai dia hasilnya tipis. Kalau aku suka yang tipis ya, jadi semakin tipis semakin bagus nanti dia hasilnya. Nah, seperti kalian lihat nih adonannya bagus ya, jadi dia nggak menarik balik gitu, jadi nggak kayak adonan yang terlalu basah. Jadi ini pas banget. Atau kalau yang punya pemipihan buat bentuk mie, nah itu juga bisa, mie atau pasta itu ya bisa dipakai juga. Nanti tinggal dicetak. Kalau nggak ada bisa manual seperti aku gini. Nah, kalian bisa lihat nih hasilnya udah tipis ya. Di sini untuk cetakannya aku akan pakai gelas kayak gini teman-teman. Ini gelasnya kita tekan aja, nah jadi dia udah langsung ngebentuk. Tuh, kalian bisa lihat hasilnya tipis. Bagus banget. Gak kalah sama yang beli ya. Ini kita akan taruh seperti ini dan langsung dilumuri dengan tepung maizena juga. Jadi dia nggak nempel satu sama lainnya. Yang mau kerja lebih cepat nih, bisa juga kayak gini, didobelin ya teman-teman. Jangan lupa dilapisin dulu sama tepung maizenanya biar nggak nempel. Ini sama prosesnya kayak tadi, kita akan pipihkan juga kayak begini. Jadi kalau 2 sekalian kayak gini lebih cepat ya teman-teman. Ini akan kita cetak. Dan pas dipisahkan udah jadi 2 sekalian, jadi lebih cepat ya. Dan ini hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat hasilnya bagus banget ya. Dia lemas kayak gini dan nanti dimasaknya juga elastis. Ini juga aku punya yang agak gede hasilnya, jadi terserah sesuai selera ya untuk ukurannya. Oke, jadi untuk bahan isian gyosanya atau dumplingnya ya, di sini aku punya 300 gram daging ayam cincang. Ini aku cincangnya pakai pisau aja biar masih ada teksturnya sedikit. Terus untuk bumbunya di sini ada 1 ruas jari jahe yang udah diparut dan juga 5 siung bawang putih yang juga diparut. 1 sendok makan kurang dikit ini saus tiram. Bumbu lainnya juga ada, nanti kita tambahin minyak wijen ini juga 1 sendok makan. 1 sendok makan kecap asin dan juga sedikit merica atau lada ini ya. Jadi kita pakai lada ini. Terus di sini ada daun bawang dari daun bawang merah ya, bukan daun bawang pere. Ini kita juga iris tipis-tipis. Ini kira-kira 3 batang daun bawang tadi. Dan di sini ada 1/4 kol yang udah dicincang kayak gini, cincang kecil. Ini akan kita tambahkan garam ya teman-teman. Kita tambahkan garam kayak gini dan kita remes-remes. Kita diamkan sebentar sampai airnya keluar, kita peres lalu masukkan ke dalam adonan nanti. Kolnya kita remes-remes kayak gini sampai keluar airnya teman-teman ini.
Udah mulai keluar airnya. Ini airnya kita buang. Jadi ini kolnya yang tadi ya udah diperas ya teman-teman ya. Ini sekarang aku juga masukkan daun bawangnya, daun bawang merah atau biasa disebut juga lokio. Dan ini ada saus tiramnya yang tadi. Aku masukkan juga bersama dengan bawang putih dan jahe parutnya. Kalau nggak diparut, dihaluskan juga boleh ya teman-teman. Ini aku tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Dan juga 1 sendok makan kecap asin. Dan di sini juga aku akan tambahkan sedikit merica ya, merica bubuk. Secukupnya aja, dan ini akan kita aduk rata. Aku akan ngaduknya pakai tangan aja ya teman-teman. Tangannya udah dicuci bersih, jadi aman. Ini kita aduk rata kayak gini. Kalau yang mau nambahin udang juga boleh ya teman-teman ya. Jadi ayam dan udang juga bisa, jamur juga bisa. Nah di sini kebetulan aku pakai daging ayam aja. Dan di sini juga nggak perlu pakai tepung ya teman-teman ya, karena ini yang versi Japanese gyoza atau dumpling, bukan pangsit. Pangsit bukan pangsit seperti siomay gitu, jadi aku nggak pakai tepung di sini. Oke, jadi ini udah rata teman-teman, siap kita bungkus sekarang ya. Jadi di sini kita udah siap untuk membungkus ya. Di sini aku punya kulit pangsit yang aku bikin sendiri itu. Dan di sini juga aku siapkan air ya untuk perekatnya, dan ini adonannya. Jadi kita mulai aja langsung. Ini aku ambil 1 kulitnya. Dan aku ambil isiannya. Taruhnya yang rapi di bagian tengah. Dan di bagian pinggirnya ini aku kasih air nih, kayak gini. Untuk perekatnya ya. Oke. Dan ini kita akan tempelkan aja kayak gini. Bebas sih ya teman-teman ya, bentuknya mau kayak gimana. Nah, jadi aku bikinnya yang bentuknya kayak gini nih. Tuh. Nah, sengaja di ujungnya sini nih aku kasih kayak lubang kecil gitu ya. Jadi dia pas dimasak itu enggak meledak, karena di dalamnya itu penuh kayak gini ya. Jadi ada lubang kecil gini di ujungnya ini untuk udaranya keluar gitu. Ini udah siap 1. Lanjut kita bikin. Nah teman-teman, ini nih hasilnya. Tuh, banyak banget kan ya, kebayang kalau kita beli di Japanese restaurant atau di restoran Jepang. Iya, Gege juga suka. Ini pasti mahal banget ini. Kalau beli di sana itu biasanya 1 porsi itu cuma dapat 5 tuh, yang kayak kecil-kecil gini. Nah di sini aku bikin dengan bikin sendiri kulitnya dan juga isiannya dengan sangat ekonomis, dan hasilnya jadi sebanyak ini. Iya, ntar ya. Jadi di sini yang kecil-kecil gini aku dapat 34 nih teman-teman ya, dan yang agak gede-gedean kayak gini aku dapat sekitar ada 8 pieces. Lumayan banget kan ya. Langsung nih kita goreng dulu.
Oke, jadi di sini kita siapkan teflon panas dengan sedikit minyak goreng dan beberapa tetes minyak wijen. Jadi minyak gorengnya sedikit aja ya, kira-kira 1 sendok makan gitu. Dan setelah dia panas, ini kita akan masukkan pangsitnya. Nah, ini kita masukkan satu persatu seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan goreng dulu sebentar, kira-kira selama 2 menit. Sampai dia muncul kecoklatan seperti ini nih, di satu sisi seperti ini. Nah, setelah dia kecoklatan seperti ini, kita akan tambahkan sedikit air. Nah, kita akan masak dengan ditutup seperti ini teman-teman, kurang lebih selama 2 menit. Dan ini hasilnya. Jadi ini udah benar-benar matang. Kalian bisa lihat kulitnya juga mulai transparan. Ini udah siap ya teman-teman ya. Nah, disajikan seperti ini bisa. Bagusnya juga dengan soya sauce ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pakai kecap asin biasa juga udah enak. Atau mungkin lebih cocok lagi dengan saus sambal ya, yang lebih cocok dengan lidah orang kita. Semuanya. Nah teman-teman, ini gyosanya udah jadi. Tuh keren banget kan ya. Kebayang nih kalau beli di Japanese restaurant nih mahal loh teman-teman. Ini aku coba bikin sendiri, semoga rasanya enak dan mirip ya. Ini aku cobain dulu ya. Itu rasanya apa? Itu rasanya apa, Ma? Rasanya apa, Ma? Rasanya daging ayam. Coba aku coba. Berasa Coba, ininya, ya benar. Ini berasa jahenya. Aku mau pakai kecapnya. Iya. Jadi dimakannya itu biasanya pakai kecap ini ya, kecap asin soya sausnya Jepang gitu. Cuman berhubung nggak ada dan harganya juga lumayan, jadi aku mau pakai kecap asin aja. Rasanya masih mirip-mirip. Itu kecap asin. Kita kasih kecap asin. Iya, Gigi gak mau kecap asin. Enak loh pakai kecap asin. Nana gak mau. Oh ya udah. Nih Gigi mau coba. Pakai apa tuh? Pakai ayam. Ayam. Ya. Enggak pakai sambal. Enggak pakai sambal. Oh, enggak pakai kecap. Ini ribet banget nih mau makan nih. Coba. Gimana? Enak ya? Ini enak. Kalau buat lidah kita mungkin lebih cocok lagi kalau pakai saus sambal. Nah, pakai saus sambal lebih enak mungkin. Tapi aku suka memang pakai soya sauce, cuman berhubung lagi nggak ada, pakai kecap asin juga oke banget. Ini aku makannya pakai lettuce ya, jadi yang suka nonton drama Korea pasti tahu nih. Nih aku masukin di dalam lettuce-nya. Biar aku suapin. Biar aku suapin, Ma. Biar aku suapin. Enak nih. Biar aku suapin. Gigi juga mau? Nyenyak. Pakai daun juga? Enggak. Gigi pakai ini aja. Nih. Ma, aku mau suapin buat Mama. Oh, Gigi mau suapin buat Mama nih. Nih. Kayak kuda. Kok bilang aku kayak kuda? Sayur ini bagus tau. Enak banget teman-teman. Cocok banget Enak banget teman-teman. sama lettuce dan kecap asinnya. Jadi berasa kayak di restoran Jepang ya. Enggak. Lumayan nih kalau beli nih teman-teman ya. Kalau bisa bikin sendiri ya kenapa enggak? Aku mau suapin Mama. Mama Gege tuh maunya berhemat. Nih, kamu mau suapin daunnya atau ininya? Nih, Ini dah. nih. Wah, Aku udah makan daunnya. aku makan daun. Seperti kayak kuda. Enak ya? Itu dalamnya apa? Ayam. Ayam. Kenapa pakai ayam sih? Memang pakai ayam. Dia apa?
Asapnya. Asap ya. Enak banget teman-teman, wajib dicoba nih. Aku bikin bener-bener dari awal, dari kulitnya, jadi Dari awal. semoga ilmu yang gak seberapa aku bagikan ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya, aku juga masih belajar. Kalau ada yang mau ngasih Iya, aku nasihat juga atau mau ngasih belajar. kritikan dan masukan, boleh ditulis di kolom komentar nanti. Aku akan seneng banget kalau ada yang mau ngasih aku masukan, biar aku bisa menjadi lebih baik lagi. Kok mau lagi? Tidak. Buat mama aja. Makan aja. Ini tuh kalau masaknya gege ya. Sisa satu buat papa aja ya? Satu aja ya? Duduk sini, duduk. Mau ngapain? Oh, ini tukang masaknya. Mau bye-bye dulu. Ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah Bye-bye. nemenin aku. Belum. Terima kasih yang udah nemenin aku dari bikin Bye-bye. kulit pangsit. Belum, kulit pangsit sampai akhirnya udah jadi gyosanya. Ini Japanese dumpling ya, hampir mirip dengan siomay, dengan apalagi wonton. Nah itu masih mirip, masih Wonton. saudaraan. Yang ini cuma dari Jepang, itu aja sih bedanya. Jepang. Iya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah subscribe channelku. Yang belum subscribe langsung di subscribe dan di like dan di share dengan teman-teman kalian semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nemenin aku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog aku yang lainnya. Ketemu lagi nanti dengan aku Dewi dan juga Gigi. Gege. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bisa. Oh iya,